Shalom teman-teman. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ikut beribadah. Dan mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan juga menyembah Tuhan. Kalau kita saat ini ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu semua anugerah dari Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu selayaknya lah kita memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Aku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau katakan, I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi menikmati kehadiran Tuhan. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami masih diberikan kesehatan hingga hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini pasti kita rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita haus akan firman Tuhan. Untuk itu, ayolah kita persiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan
supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita akan bersama-sama melakukan ibadah meskipun tidak menjadi satu. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon penyertaan Bapa untuk kami boleh memahami firman pengajaran pada hari ini. Mari Kau berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semuanya, kita sudah memasuki hampir selesai bulan ke-7 ini. Kita berharap kita bisa kembali bersama-sama ibadah sekolah minggu maupun dewasa, tetapi ternyata belum terwujud. Dan kita terus berharap agar tiba waktunya kita bisa kembali seperti semula. Tentu kita memintanya dalam doa, bukan? Nah, di dalam doa ini kita pun sering meminta untuk kita pribadi. Apa yang akan adik-adik katakan kalau Tuhan berkata, mari kamu mau minta apa padaku anakku? Wah, kita mungkin bingung, atau malah seperti Aladin, pernah dengar ceritanya, minta apa saja. Mari adik-adik, kita lihat video ini. Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah seorang anak laki-laki miskin namun baik hati bernama Aladin. Karena tinggal bersama ibunya, Aladin melakukan pekerjaan kasar, bahkan pergi jauh sekali untuk mencari uang. Suatu hari, dia pergi begitu jauh untuk mengambil pisang untuk dijual di pasar. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seorang pria berjanggut yang berpakaian bagus dan berkulit gelap. Pria itu berbicara sambil menunjukkan emas di tangannya. Halo anak muda, aku ini teman lama ayahmu. Apa kau mau mendapatkan koin emas? Koin emas? Jika aku memetik pisang seumur hidup tetap tak bisa mendapatkan sebanyak itu. Pria itu meminta Aladin untuk turun ke lubang yang ada di bawah bebatuan tak jauh dari sana dan memintanya melakukan sesuatu. Aladin pikir itu adalah tugas yang sangat mudah.
Mereka menggeser bebatuan itu dan melihat lubang itu muncul. Karena berbadan kecil dan lincah, Aladin berhasil masuk ke dalam lubang itu. Di dalam lubang itu, Aladin menemukan tangga yang sangat sempit lalu menuruninya. Ketika sampai di dasar tangga, dia melihat bahwa gua itu diterangi oleh sebuah lampu tua. Aladin tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu ada banyak permata, emas, dan penuh dengan harta. Dalam keadaan masih terkejut, Aladin ditakutkan lagi oleh suara dari atas. Lampu! Apa kau melihat lampu? Matikan lampunya dan bawakan kepadaku. Dari semua harta dan emas yang ada di dalam gua, Aladin tidak percaya bahwa satu-satunya yang pria itu inginkan adalah lampu tua tak berharga ini. Kini Aladin jadi takut. Aladin mengambil lampu itu dan mulai memanjat tangga. Tapi sebelum dia melakukan apapun, pria itu mulai berteriak. Cepat berikan lampu itu padaku. Aladin tak mengerti perilaku pria itu. Pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Jika kau tak memberikan lampu itu segera, aku akan mengurungmu dalam gua ini selamanya. Saat itulah Aladin tahu bahwa pria ini tidak baik. Tidak, pertama-tama aku ingin keluar dari sini. Baiklah kau yang memintanya. Hei, berhenti, apa yang kau lakukan? Tanpa sadar cincinnya telah jatuh ke dalam gua, pria itu mendorong batu menutupi lubang itu dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin melihat cincin itu di lantai dan segera mengambil dan memakainya. Dengan diiringi suara membahana, gua itu disinari oleh awan berwarna merah muda, dan dari dalam awan itu terlihat sesosok raksasa. Sambil ketakutan, Aladin melihat raksasa itu. Mintalah apa saja. Tapi jangan lupa, kau hanya punya 3 permohonan. Aku ingin pulang ke rumah. Baiklah, nak. Dalam sekejap, Aladin sudah ada di rumahnya. Melihat putranya muncul tiba-tiba, ibunya Aladin mulai berteriak. Aladin menjelaskan semua yang terjadi kepada ibunya. Dia bercerita bahwa dia tak bisa mendapatkan emas, tapi malah ditinggalkan dengan lampu tua ini. Karena ingin membersihkan lampu itu, Aladin mulai menggosoknya. Tiba-tiba, asap keluar dari lampu itu dan menutupi seluruh ruangan. Dan sesosok jin muncul dengan tiba-tiba. Woohoo! Wow, Bung! Aku sudah terjebak dalam lampu ini selama ratusan tahun. Dan kau telah menyelamatkanku. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan. Dengan terkejut dan termangu, Aladin dan ibunya terus saja memandangi jin itu. Jin mengulangi lagi ucapannya. Mintalah apapun yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu, siapkan meja penuh makanan dan minuman lezat untuk kami. Tiba-tiba sebuah meja besar muncul di tengah-tengah ruangan dengan segala jenis makanan, buah, dan manisan. Sejak saat itu, berkat lampu ajaib, semua yang diminta Aladin dan ibunya menjadi kenyataan. Mereka hidup sebagai orang kaya dan bahagia. Wah, setiap orang pasti suka seperti Aladin itu ya. Tapi adik-adik, itu hanya dongeng. Hanya khayalan dari Timur Tengah sana ya. Tetapi sekarang ini sudah populer. Namun adik-adik, hal semacam itu pernah terjadi betul-betul yang dilakukan Tuhan. Tuhan berkata, mau minta apa? Itu betul-betul fakta sejarah Alkitab yang terjadi pada waktu lampau. Adik-adik, mari kita akan lihat bagaimana Tuhan berkata, kamu minta apa? Kita akan membaca dari firman Tuhan Perjanjian Lama 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Tentu sudah ya. Yang buku maupun yang HP, monggo kita buka. Ya, akan saya bacakan. 1 Raja-Raja 3
ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini, yaitu Salomo. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Adik-adik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya adik-adik diberi kesempatan untuk meminta dan dijamin 100% akan dikabulkan, adik-adik mau minta apa? Apa yang adik-adik minta? Apa seperti Aladin tadi? Minta HP menjadi tampan, motor model baru, kecerdasan, atau game terbaru yang asyik punya? Bukankah itu kecenderungan manusia menginginkan yang lebih baik, yang lebih mahal? Namun bacaan kita hari ini beda sekali. Tuhan sendiri yang menawari Salomo, mau minta apa? Salomo justru minder. Dengan rendah hati, Salomo mengakui bahwa semua yang ia terima adalah kemurahan. Bahkan ia menjadi raja itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Ayat 6 tadi ya. Selain itu, Salomo menyadari bahwa ia masih sangat muda, belum punya pengalaman dalam memimpin bangsa Israel. Kita lihat tadi di ayat 7. Karena itu Salomo meminta untuk diberi hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatnya dengan dapat membedakan yang baik dan jahat. Kita baca tadi di ayat 9. Mungkin ada adik-adik yang bertanya, berkata, Salomo mah sudah kaya, anak raja, semua sudah disediai, terang aja dong minta yang kayak begitu. Tunggu dulu adik-adik, apa betul? Bukankah
semua manusia cenderung meminta apa yang memuaskan dirinya, apa yang menyenangkan dirinya. Apalagi di zaman sekarang, adik-adik, manusia punya kecenderungan, kemegahan, kehormatan, kekayaan. Seperti kalau kita lihat misalnya, kalau ada kampanye atau pilkada, atau saat ini adik-adik, kita lihat sebagian anak-anak muda ada yang cenderung mau dikagumi, mau terkenal, pengen jadi YouTuber yang terkenal, lalu membuat gaya atau hal-hal yang kelihatannya hebat, tetapi tidak memikirkan resikonya. Nah, adik-adik, ini ada suatu contoh ya, bagaimana dia ingin begitu dikagumi, tetapi akhirnya malah fatal. Mari kita lihat video ini. Adik-adik, ini tadi mau top tapi malah tragis, malah fatal. Nah, adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, apakah kita tidak boleh minta sesuatu kepada Bapa yang sesuai dengan keinginan kita melalui doa kita? Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berfirman, mintalah maka engkau akan diberi? Bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 21 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya kita boleh meminta apa saja. Tetapi Tuhan Yesus tadi menyebut dengan doa, dengan penuh kepercayaan. Artinya kita meminta sesuatu yang berguna bagi kita, yang kita butuhkan, tetapi juga baik bagi iman percaya kita dan baik di mata Tuhan. Seperti Salomo tadi, meminta hikmat dan pengertian agar bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Bagi kita semua, adik-adik dan saya, saat ini, di saat pandemi ini, kita memohon pada Tuhan agar diberi hikmat dan pengertian dalam meminta sesuatu yang betul-betul kita butuhkan, yang tepat, yang cocok bagi kita, dan berkenan di mata Tuhan. Disinilah perlunya hikmat dan pengertian. Apa sih hikmat itu dan pengertian itu? Mari kita buka di dalam Salomo, buku kitab Amsal pertama ayat 2. Akan saya bacakan ya. Dia menulis di dalam Amsal ayat 2 mengatakan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi yang dimaksud hikmat dan pengertian yaitu pandai, tetapi dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Banyak orang pandai saat ini, tetapi tidak berkata benar. Coba kita lihat di media sosial, ya kan? Banyak yang pandai, tetapi tidak adil. Yang minoritas ditekan, dikafirkan. Banyak yang pandai, tetapi tidak jujur, korupsi, membohongi. Adik-adik yang adalah biji mata Tuhan, mari kita lihat seorang anak yang berupaya hidup di dalam hikmat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena ia belajar hikmat, membedakan yang baik, yang jahat, mana yang perlu dilakukan,
mana yang tidak. Mari kita lihat video ini adik-adik. Kamu kan bisa bela diri. Kok diam aja? Dengan Adik-adik Sipaot, saudara-saudaraku, itu tadi contoh kecil bagaimana si anak berhikmat. Apa yang dia lakukan tidak membalas menyakiti. Ia tahu sikap yang berkenan di mata Tuhan. Tidak menyombongkan kemampuannya bela diri, tidak menimbulkan permusuhan yang berlarut-larut, bisa menyenangkan temannya. Dan pasti banyak teman yang kemudian akan simpati kepada dia, termasuk Tuhan tentu saja. Berkenan di mata Tuhan sikap anak tadi. Nah, mari kita belajar dan terus berupaya agar diberi hikmat atau wisdom dan pengertian saat kita meminta, memohon sesuatu dari Tuhan. Kita meminta yang baik, yang pasti, dan baik di mata Tuhan, serta berguna bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk tidak mengikuti sebagian anak-anak remaja, tetapi kami mengikuti seperti Salomo yang ketika masih muda memohon hikmat dan pengertian. Beri kami Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam persekutuan, di dalam pergaulan. Terangi kami oleh hikmat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, persembahan bisa dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop, dan setelah kita bertemu di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429. Sekali lagi, 0740916429. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami supaya kami boleh bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan baru saja kami telah mengumpulkan persembahan, biar Tuhan yang memberkati persembahan kami sehingga bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya. Mereka lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Percayalah kepada Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari malam hingga pagi ini Tuhan. Kau masih memberkati kami ya Tuhan, masih mengizinkan kami bangun di pagi ini Tuhan untuk mendengarkan firman yang telah dibawakan kakak-kakak sekolah minggu tadi ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya firman yang tadi kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bisa diterapi dalam kehidupan kami ya Tuhan, tidak hanya didengar tapi juga bisa dijalankan ya Tuhan. Kalau selepas ini kami ingin melakukan kegiatan lain ya Tuhan, berkatilah kami supaya lancar, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Doa yang jodoh sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu demi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.